Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi looping for pada program Python. Nah, untuk fungsi looping for pada program Python, sintaks yang bisa kita gunakan yaitu di sini kita awali dengan pasti adalah for-nya. Habis itu kemudian kita tentukan variabel name-nya. Jadi variabel apa yang akan kita gunakan untuk membuat dia menjadi suatu looping. Untuk variabel name di for ini kita tidak perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu di luar fungsi for variabel apa yang akan kita gunakan. Jadi si variabel ini bisa langsung kita buat di dalam fungsi for itu sendiri. Nah, untuk di fungsi for, si variabel ini akan berjalan pada suatu range tertentu yang kita tentukan. Nah, range tertentu ini itu berada pada fungsi range di sini, di mana number of time to repeat-nya atau banyaknya statement akan berulang itu tergantung pada jumlah yang akan kita masukkan pada number of time to repeat di sini. Nah, jadi untuk fungsi for itu awalnya kita tulis for, lalu variabel apa yang kita mau, lalu in range number of time to repeat, terus habis itu jangan lupa yang paling penting di fungsi for atau fungsi-fungsi yang lain di Python itu harus kita tutup dengan tanda titik 2. Nah, dari situ setelah kita menutup fungsi for yang di sini dengan titik 2, maka kita langsung enter dan si kursor kita itu akan berada pada sebelah kanannya fungsi for. Nah, dari situ kita tuliskan hal apa atau statement apa yang mau kita ulang sebanyak range tadi. Nah, di sini adalah suatu statement yang harus kita tuliskan. Nah, statement ini bisa saja satu statement atau lebih dari satu statement. Dan yang perlu diingat, untuk penulisan seluruh fungsi pada Python, itu kita harus berada menjorok ke sebelah kanan dari fungsi itu. Jadi kalau di sini, fungsi for ini, statement yang akan kita ulang, itu harus menjorok di sebelah kanannya for. Kalau kita menuliskan secara lurus dengan for, maka statement yang ada di bawahnya for atau yang lurus dengan for itu tidak akan di-repeat atau tidak akan diulang. Sehingga untuk bisa si statement itu berulang pada fungsi for, maka statement itu harus ada pada menjorok lebih di sebelah kanan dari suatu fungsi. Nah, untuk sintaks di for ini, kita tadi kan perlu suatu range fungsi. Nah, range fungsi ini menunjukkan suatu tanda berapa kali si statement itu akan dimunculkan atau akan diulang berapa kalinya. Nah, penulisan dari range itu adalah bentuk dasarnya itu range X. Nah, range X maksudnya adalah range buka kurung X tutup kurung. X-nya merupakan suatu variabel tertentu atau suatu integer tertentu angka. Ya. Jadi kalau yang di contoh pertama ini, range-nya kita itu adalah range 10. Range 10 ini itu merupakan nilai-nilai indeks yang berada pada di bawah 10. Atau dengan kata lain, indeks yang akan berulang di sini itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 9. Untuk di Python, indeks yang akan muncul pertama kali itu adalah indeks 0. Jadi, apabila nanti ingin memunculkan range-nya itu mulai dari 1, maka kita perlu mendefinisikan fungsi range itu dimulai dari 1 dan berhenti pada indeks sebelum
angka berapa. Jadi kalau kita menulis range 1,10, maka indeks ini akan berjalan mulai dari 1 sampai berhenti pada angka 9 atau angka tepat 1 di bawahnya 10. Nah, dari situ maka untuk statement yang pertama dan yang kedua untuk indeksnya itu konstan naik sebanyak 1 kali. Untuk si rank ketiga juga begitu, dia dimulai dari 2 dan berhenti sebelum 7. Dan dia juga konstan naiknya 1 kali. Sehingga untuk rank 2,7 itu merupakan kita memanggil indeks 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dia berhenti sebelum 7. Nah, untuk rank yang terakhir di sini, rank yang keempat. Nah, rank yang keempat ini kita mulai dari angka 2. Lalu di sini adalah angka terakhir yang tidak boleh dilewati. Atau dengan kata lain, kita akan berhenti untuk rank ini sebelum di angka 15 atau sebelum di indeks 15. Nah, angka 3 ini menunjukkan bahwa dari indeks kedua, dia akan naik 3 indeks. Atau dengan kata lain, setelah indeks kedua, maka indeks berikutnya yang akan muncul adalah indeks 5. Setelah indeks 5 berarti indeks 8. Setelah indeks 8, 8 ditambah 3 berarti 11. Setelah 11, 11 tambah 3, 14. Dan karena dia berhenti di sebelum 15, maka indeks terakhir yang bisa dimunculkan 14. Karena apabila setelah 14 kita majukan lagi sebanyak 3 langkah, berarti kan kita mendapatkan indeks 17. Padahal di sini batasnya kita itu sampai 15. Sehingga untuk indeks ke-17 itu tidak masuk ke dalam rank yang dimaksud pada rank keempat ini. Nah, untuk yang rank kelima, ini kita dimulainya dari angka 9 dan berakhir sebelum angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa untuk rank pada nomor 5 ini itu merupakan suatu rank mundur. Dengan kata lain, jalan mundurnya itu berada di kolom atau baris ketiga di sini. Jadi, kalau di sini saya mendefinisikan dia mundurnya negatif 1. Boleh sebenarnya tidak negatif 1, misalkan saya mundurnya adalah negatif 3, atau negatif 2, atau negatif 5, berapapun itu. Sehingga untuk dari 9 sampai menuju angka sebelum 2, itu kita mundurnya, kalau di sini adalah mundur 1 langkah, 1 langkah. Sehingga untuk yang rank kelima ini muncul indeks yang akan muncul itu adalah indeks 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, dari sini kita masuk ke dalam kasus, contoh kasusnya. Untuk kasus pertama, ini kita akan membuat suatu sintaks dengan menggunakan fungsi for, di mana untuk menghasilkan suatu output yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini outputnya tersusun ke bawah. Kita kembali lagi ke loopingan for. Jadi, untuk melooping for ini nanti setiap kita berpindah indeks, misalkan saya dari indeks rank di sini tadi rank 10, berarti pada saat kita di indeks 0, maka satu statement muncul. Setelah satu statement di sini muncul, kita akan pindah lagi ke indeks berikutnya. Otomatis
Statement berikutnya pada saat indeks ke-1 ini, apabila di fungsi for ini melooping lagi, maka si statement itu atau si keadaan yang ada di bawahnya for ini akan muncul berada di bawahnya statement yang awal. Begitu juga seterusnya, sehingga untuk rank 10 ini, statement yang akan muncul itu akan sebanyak 10 kali statement. Yaitu statement pada saat indeks 1, indeks 2, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, sampai dengan indeks 10. Lalu, pada bahasa pemrograman yang lain, apabila kita menggunakan suatu fungsi for, variabel yang pada pemrograman yang lain itu variabelnya harus kita update setiap di dalam statement. Atau dengan kata lain, misalkan jika variabel ini itu adalah misalkan kita variabel i, maka di dalam statement sini si i itu harus kita update nilainya, sehingga pada saat loopingan berikutnya i yang ada di fungsi for itu berubah nilai. Akan tetapi pada Python untuk variabelnya itu kita tidak perlu untuk membuat suatu updatean variabel di variabel yang ada di for sini, maksud saya. Jadi dalam statement ini cukup statement saja tanpa ada pengupdatean variabel, karena dia akan secara otomatis apabila statement yang ada di dalam for ini sudah terlaksana semua, maka variabel yang akan dipanggil berikutnya, nilai variabel yang berikutnya itu adalah indeks selanjutnya yang berada pada rank ini. Nah, balik ke contoh kasus 1 tadi. Jadi, apabila kita ingin menghasilkan fungsi yang mengeluarkan angka 0, 1, 2, 3, 4, kalau kita balik lagi ke rank tadi, nilai-nilai 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan suatu indeks pada rank. Berarti di sini kita punya rank-nya itu adalah rank 5, karena nilainya dia berhenti sebelum angka 5. Atau jika kasus 1 ini kita tuliskan ke dalam bentuk sintaks yang ada di Jupyter atau di dalam Python, maka kita bisa tuliskan for variabelnya misalkan adalah K1 atau kasus 1, saya misalkan. Nah, di sini ini in rank buka kurung, karena yang diminta itu tadi adalah nilainya di sini berhenti sampai 4, maka rank-nya tadi kita butuh adalah 5. Atau karena 5 ini rank 5, berarti indeks yang dipanggil adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini jangan lupa untuk memberi tanda titik 2. Setelah tanda titik 2 ini, kita enter. Nah, di sini kursornya sudah berada pada di sebelah kanannya for, sehingga kita bisa memasukkan statement yang akan kita ulang sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, untuk yang fungsi ini, karena yang dimunculkan adalah nilai-nilai indeksnya atau nilai 0, 1, 2, 3, 4, maka kita bisa menuliskan bahwa statement yang akan dikeluarkan adalah print. Indeksnya kita apa?
indeksnya kita berarti itu ada pada variabel K1. Sehingga printnya kita itu akan kita keluarkan untuk variabel K1. Sebentar. Ini untuk contoh kasus 1. Jika seperti ini, kita run, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, karena setiap pada saat for ini, for pada K1 in rank 5, maka indeks yang dipanggil pertama kali adalah K1 pada saat indeksnya 0. Maka print K1 berarti kita mengeprint indeks 0. Atau dengan kata lain nilai K1 adalah 0. Lalu karena statement ini cuma satu statement, maka pada saat indeks 0 itu sudah berhenti, maka kita looping kembali. Karena si rank ini masih ada indeks yang lain, maka kita balik ke fungsi atas pada saat K1 itu sama dengan indeks 1. Indeks 1 itu masih berada pada rank 5, sehingga print K1 itu dimulai lagi dari pada saat K1-nya adalah 1, sehingga nilai yang dimunculkan berikutnya di sini adalah nilai 1. Sedemikian juga dengan si nilai-nilai pada indeks kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka untuk fungsi for seperti ini dengan indeks print K1, bentuk yang dihasilkan adalah untuk setiap looping akan menghasilkan satu baris yang berbeda. Nah, untuk pada kasus 2, itu yang diminta adalah suatu pemunculan indeks yang berbaris secara horizontal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 itu jajar ke samping kanan, ya. Atau dengan kata lain, apabila kita menggunakan suatu fungsi for lagi, karena di sini for itu pasti default-nya akan membuat suatu baris baru, maka kita perlu untuk menggabungkan baris-baris berikutnya ini agar tetap berada pada baris pertama. Jadi untuk di sini, kasus 2, karena yang ditampilkan di sini sampai 4 juga, berarti untuk fungsi for-nya itu kita tetap sama for, misalkan di sini kasus 2 in rank-nya sama, yaitu rank 5.2. Nah, di sini karena yang diminta tadi adalah suatu fungsi yang berjajar ke samping, padahal apabila kita meng-looping suatu for, maka statement-nya ini akan berada pada setiap baris yang berbeda, sehingga kita tambahkan suatu bantuan, yaitu dengan menggunakan fungsi n. Jadi kita tulis dulu K2-nya, koma. Nah, untuk menggabungkan beberapa baris, itu kita bisa membuat dengan fungsi n. Sama dengan, karena di sini dimintanya adalah ada spasinya, ya, di sini karena ada spasi, maka di sini n kita buat sama dengan spasi. Ini lalu kita run. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi fungsi n ini itu menggabungkan dua baris menjadi satu. Jadi pada saat kita melakukan looping pertama pada saat indeks 1, maka yang akan muncul adalah cuma angka 0. Habis itu, angka 0 dan n ini. Lalu, pada saat indeks kedua,
itu kan berarti indeks yang muncul harusnya adalah K1. Karena pada baris pertama tadi kita mengakhirinya dengan fungsi ini, maka si printout yang berikutnya berada pada sebelahnya spasi 0 dan spasi. Atau dengan kata lain berada di sebelah kanannya, yaitu muncul 0 spasi 1 spasi untuk loopingan kedua. Untuk loopingan ketiga atau dengan kata lain indeks kedua, maka yang dimunculkan adalah 2 spasi yang berada di sebelahnya 0 spasi 1 spasi. Begitu juga seterusnya sampai 4, dan sebenarnya di sini masih ada spasinya. Nah, dari situ kita ke kasus ketiga. Nah, di sini diminta untuk menuliskan sintaks dengan menggunakan fungsi for apabila yang nilai-nilai yang dikeluarkan adalah 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Jadi 1 dan 2 ini satu baris yang sama, 2 dan 3 juga satu baris yang sama, 3 dan 4 baris yang sama, 4 dan 5 itu berada pada baris yang sama. Nah, untuk seperti ini, karena di sini mudahnya adalah si 1 ini itu juga bisa kita ambil dari indeks, maka di sini kalau kita lihat dari sini, indeksnya kita mulai dari 1 dan berhentinya sebelum 5. Sehingga di sini untuk kasus 3 bisa kita tuliskan for kasus 3 in ring-nya, karena di sini tadi dia mulai dari 1, maka kita mulai dari 1, sampai berapa? Sampai 4. Atau dengan kata lain berhenti pada saat sebelum 5. Nah, dari sini tetap titik 2. Print-nya atau statement yang akan kita tampilkan itu adalah, kalau di sini kan yang sebelah sini itu adalah sama dengan indeks yang dipanggil pada fungsi for. Berarti di sini kita tuliskan dia adalah K3. Karena dari 1 dan 2 ini ada spasi, maka di sini kita koma. Lalu 2 ini itu dia selisih 1 atau di jumlah 1 dengan indeks awalnya. 3 pun begitu, dia selisih 1 dengan 2. 4 juga dia lebih besar 1 daripada 3. 5 pun juga dia lebih besar daripada 1 daripada 4. Sehingga untuk print-nya, fungsi print di sini itu kita bisa tambahkan K3 ditambah 1. Dari sini apabila kita run akan menghasilkan output yang seperti ini tadi. Output yang sesuai dengan yang diminta pada kasus 3. Nah, untuk kasus 4, jika kita perhatikan angka-angka ini angkanya indeks itu dimulai dari 5 dan berakhir pada saat indeksnya 1. Atau dengan kata lain, dia berhenti sebelum 0. Dan 5 ke 1 itu berarti kan dia berjalan secara mundur. Mundurnya berapa langkah? Berarti 5 ke 3 dia mundur 2, 3 ke 1 juga mundur 2. Atau dengan kata lain, jika kita tuliskan di suatu sintaks for, itu kita bisa tuliskan misalkan di sini for kasus 4 atau K4 in ring. Nah, dia tadi dimulai dari 5, berhenti sebelum 0, ya, karena di sini 1 terakhir, berarti dia berhenti sebelum 0.
Dan di sini dari 5 ke 3, 3 ke 1 berarti dia mundur 2 atau mundur ke 2 angka, ya. Dari sini kita titik koma, mohon maaf, kita titik 2, lalu statement yang ditampilkan atau di print itu apa saja. Di sini kita punya adalah indeks yang dipanggil, berarti di sini adalah K4. Lalu dari K4 kita ada spasi, berarti kita koma. Di sini ada string hi, berarti di sini kita tambahkan suatu string, tulisannya adalah hi. Nah, dari situ apabila kita run, dia menghasilkan seperti ini. Jadi, untuk suatu fungsi for ini, jika kita lihat dari kasus 1 sampai dengan kasus 4, itu kita tidak ada yang mengupdate nilai K1 di dalam statementnya atau di dalam fungsi for yang ada di sininya. Kita tidak pernah mengupdate K1 atau K2 atau K3 itu perlu dijumlahkan atau tidak. Untuk fungsi K3 plus 1 ini, dia tidak mengupdate nilai K3, hanya menampilkan hasil dari K3 ditambah 1, karena dia masuk ke dalam fungsi print. Ya, jadi di sini untuk fungsi for, itu kita tidak perlu untuk mengupdate nilai K3 di dalam suatu statement, dan suatu fungsi for, variabel yang digunakan di dalam for ini, itu tidak perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu di atas fungsi. Untuk pembahasan for kali ini, saya akhiri sampai sini dulu. Apabila nanti ada suatu tambahan penjelasan lagi, akan saya update di video selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.